sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk ikut di kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak memperpanjang, ulun langsung saja memberikan pemaparan materi hari ini. Oke, Bapak Ibu, hari ini ulun ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu sekalian mengenai implementasi 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Oke. Jadi ini siap Ibu, ini bisa Bapak ini ulun sambil di sini berdiri juga sambil meltek juga Bapak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulun kemarin mengikuti kegiatan fasilitator daerah untuk guru BK ya selama 4 hari. Nah setelah itu ada kegiatan implementasi selama 2 pekan. Jadi kegiatan implementasi ini dari 7 jurus BK itu diambil 2 jurus yang untuk diimplementasikan. Nanti setelah itu baru berbagi praktik baik, dan alhamdulillah hari ini langsung sama BGTK-nya. Ulun tidak menyangka juga tidak tadi. Bapak Ibu sekalian. Jadi 7 jurus BK ini adalah program prioritas Bapak Ibu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ulun hitung benar Bapak Ibu BK ini jadi program prioritas karena sebelumnya Bapak Ibu setiap ada kegiatan program-program dari kementerian itu selalu ada guru mapel, guru wali kelas tentang kurikulum gitu nah. Dan guru BK ini selalu di sampingnya aja ngikut aja ya kalau okay. Nah dan alhamdulillah untuk tahun ini ya tahun 2025 kita punya program prioritas yaitu 7 jurus BK hebat. Yang mana 7 jurus BK hebat ini tidak hanya dilakukan oleh guru BK saja, tetapi semua guru melaksanakannya. Bukan berarti pekerjaan BK diambil alih oleh guru, tidak. Tapi 7 jurus ini ya atau materi ini bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas ya. Baik itu guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru SD pun dari TK sampai ke SMA Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Jadi ini namanya apa? Jadi ini gini Bapak Ibu, karena sekarang itu kita ada kebijakan terbaru mengenai beban guru ya, tentang guru wali. Jadi salah satu guru wali itu adalah mendampingi Bapak Ibu. Mungkin ada pro dan kontra di sana ya Bapak Ibu ya. Terutama masalah job bisnis seperti apa, apakah yang menjadi guru BK juga. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Guru pendamping itu yang mendampingi anak-anak. Sama seperti kami juga tugasnya adalah mendampingi anak-anak guru BK. Namun tidak cukup hanya guru BK saja mendampingi Ibu dengan keadaan kita sekarang, dengan kondisi anak-anak sekarang yang mungkin secara mental health-nya juga luar biasa Bapak Ibu, kesehatan mentalnya, terus modernisasinya saat ini ya Bapak Ibu, digitalisasi yang luar biasa itu tidak bisa hanya dilakukan pada guru BK saja, tapi kepada Bapak Ibu semua tentunya perlu pendampingan. Kita semua itu Bapak Ibu menjadi pendamping pendidikan karakter. Sama seperti di kegiatan pelatihan ada pendekar namanya. Nah, pendekar itu adalah pendamping pendidikan karakter. Jadi semua guru itu menjadi pendamping. Melalui modul 7 jurus ini, ya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa sih yang ada di jurus BK ini. Oke. Nah, jadi ulun hari ini akan berbagi praktik baik Bapak Ibu jurus 1 dan jurus 4. Jurus 1 itu apa? Jurus 1 itu adalah kenali potensi. Oke. Dan jurus 4 itu adalah jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi ini lebih kepada kebiasaan positif, Bapak Ibu, atau budaya positif. Nah, ulun izin kita bermain sebentar, Bapak Ibu ini. Iya. Tapi sebelum bermain ini ulun hendak menampilkan ini 7 jurus BK
lagu ya Bapak Ibu. Ya, oke. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kita bergerak dulu Bapak Ibu. Ini kemarin ulun kegiatan pelatihan fasilitator daerah itu ada lomba gerakan 7 jurus BK hebat. Jadi kita bergerak dulu Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri. Oke. Ini kelas 9 ya Bapak Ibu yang udah tampilkan. Jadi di kelas ulun kemarin ini yang kelas 9 ya. Jadi setiap kelas itu ada kelas 1 sampai kelas 9, masing-masing menampilkan gerakan 7 jurus BK hebat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita bergerak olahraga sedikit Bapak Ibu ya. Ini 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu, punya tagline-nya. Tagline-nya bimbingan tepat generasi hebat. Nah, jadi harapannya bimbingannya tepat, generasi menjadi generasi yang hebat. Itu tagline BK Bapak Ibu. Jadi ulun ingin sebelum ulun menyampaikan materi, kita ada permainan Bapak Ibu. Mungkin ini berhubungan dengan jurus keempat dulu, jaga konsistensi. Jadi jaga konsistensi ini bagian dari kebiasaan positif ya Bapak Ibu. Tentu kebiasaan positif itu perlu adanya kesadaran ya Bapak Ibu ya. Untuk bisa menjalankan dengan sepenuh hati, anak-anak itu perlu kesadaran. Oke Bapak Ibu, nah di sini kita bermain dulu Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu permainan di modul keempat, jaga konsistensi. Jadi kita silahkan Bapak Ibu semua cari teman 2 orang. Kalau bisa laki-laki sama laki-laki gitu, perempuan sama perempuan, boleh?
Silakan Bapak Ibu semua kita berdiri dulu. Kita bermain dulu Bapak Ibu. Oke. Jadi langkah permainannya ya Bapak Ibu, cari berpasang-pasangan, tapi sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terus bisa lakukan swing Bapak Ibu sama perempuan. Kalau yang tidak punya teman, boleh menonton saya tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu. Jadi lakukan swing. Jadi yang menang itu jadi A, yang kalah itu adalah B Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Yang menang jadi A, yang Oke, sudah Bapak Ibu. Silakan swing. Apakah jadi satu kertas atau gimana? Oke ya Bapak Ibu. Terserah saja mau yang swing ini atau gunting satu kertas. Namun yang menang itu jadi A, yang kalah itu jadi B. Oke. Oke, terus yang keempat, yang A itu mengepalkan tangan sekuat mungkin, ya, seolah sedang memegang benda berharga. Terus yang B bertugas membuka kepala tangan A, bebas caranya mau dicakar atau apa, terserah yang terserah supaya gimana caranya berbuka gitu. Oke. Silakan Bapak Ibu, kita 10 detik, ya silakan. Yang B menggenggam, ya Bapak Ibu. Yang A itu mencoba membuka, tapi syaratnya A tidak boleh memegang B. Gimana caranya agar terbuka? Silakan Bapak Ibu 10 detik dari sekarang. Itu caranya tanpa menyentuh, harus membuka. Yang B itu menggenggam. Nanti tangan yang A itu mencoba melepas tapi nggak boleh pegang Bu. Kembalikan ke A. Yang penting yang terbuka tanpa pegang. Ya boleh. Iya boleh dengan cara tangan nggak pegang ini. Tangan dulu. Ada yang sudah terbuka Bu? Gak ada ya? Oh oke, ya, oke. Sekarang kita diskusi sebentar, ya. Kita diskusi mengenai permainan ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi diskusinya. Oke Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Untuk B, ya apakah mudah membuka tangan A kira-kira? Susah, oke. Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Macam-macam. Apa contohnya Ibu? Menggelitiki, apa lagi Bu? Oke, kira-kira berhasil nggak tadi? Belum berhasil ya. Oke. Terus yang kedua untuk A. Oke. Untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepal tangan sekuat-kuatnya? Kira-kira kenapa ya Bu? Oke, karena mempertahankan diri ya. Lain ada ibu-ibu sekalian? Oh enggak? Oke, karena mempertahankan diri ya. Oke. Karena kan semakin dipaksa itu semakin kuat ya. Semakin pengen dibuka semakin kuat gitu. Karena ini mempertahankan diri. Oke. Yang ketiga, untuk lanjut kedua yang tadi, pertanyaan untuk A. Apa yang dilakukan untuk membuka kepala tangan B tanpa menyentuh? Apa? Gelitik. Ada lagi selain itu Bu? Oke, menggelitiki ya salah satunya ya. Oke. Terus apakah itu berhasil kira-kira?
Tidak juga, iya. Nah, sekarang yang keempat, mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Apakah pada ronde pertama dengan kontak fisik, ataukah dengan ronde kedua tanpa menyentuh? Kontak fisik, ya. Karena langsung bersentuhan ya. Gitu. Nah, dan yang terakhir kira-kira nih, dalam kehidupan sehari-hari cara mana yang sering kita lakukan kepada siswa? Kalau dalam pembiasaannya, yang kedua tanpa menyentuh atau dengan kontak fisik? Yang kedua. Ya, kenapa kira-kira Bapak Ibu boleh yang bisa mengutarakan? Silakan. Karena kalau kita secara langsung menyentuh siswa itu sangat tidak baik dan tidak etis ya, karena itu merasa kurang nyaman terutama di hadapan teman-temannya, dan memang sebenarnya tidak boleh kita menyentuh siswa, jadi kita harus dengan cara yang lebih halus supaya ada rasa nyaman dan faktor yang lain juga ya. Kira-kira itu adalah terima kasih banyak Ibu Anti atas pendapatnya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ya, dari permainan tadi kita kembali makna mengenai kebiasaan yang berkesadaran sama yang paksaan. Ini dulu slide selanjutnya. Kenapa sih kira-kira tadi kan dipaksa ya Bapak Ibu ya, menggenggam itu dipaksa membuat. Kenapa kita tidak suka dipaksa dan diperintah? Kira-kira kenapa? Karena pada dasarnya kita itu sebagai manusia itu ingin dihargai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, pada dasarnya kita tuh sebagai manusia ingin dihargai, dan mungkin secara psikologis Bapak Ibu, paksaan itu dapat memicu resistensi atau penolakan. Contoh ya, ini bukan sejauh-jauh anak ulun aja, nah mungkin anak kecil itu lebih terlihat. Kadang kalau kita jangan, malah semakin dilakukan. Itulah istilah dari permainan tadi, penolakan. Semakin kita ingin memaksa bukan, adanya penolakan, sama seperti pembiasaan. Ketika pembiasaan itu dengan terpaksa, maka hasilnya pun tidak akan maksimal ya. Beda dengan orang itu sadar, mungkin dari dalam dirinya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi menerapkan kebiasaan dengan paksaan itu sering menghasilkan kepatuhan jangka pendek ya Bapak Ibu. Mungkin murid melakukannya karena terpaksa, karena disuruh gitu, karena dia takut dengan guru tersebut gitu misalkan. Mungkin karena itu jadi akhirnya kebiasaan itu tidak berjalan lama. Beda dengan ketika anak itu punya kesadaran ya Bapak Ibu. Ketika dia punya kesadaran, dia akan lebih memahami, dia akan lebih menerima, dia tahu manfaat dari apa yang dilakukannya, kebiasaan itu Bapak Ibu, dan itu akan mungkin lebih lama berkesinambungan Bapak Ibu sekalian ya. Dan anak-anak itu melakukannya, dia tanpa ada orang pun melihat, dia akan tetap melakukannya. Tanpa dipantau pun dia akan melakukannya. Mohon maaf contoh kita ya, di kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Ulun sangat senang dari Bapak Abu itu menyuruh anak memakai ciput ya, pakai laki-lakinya potong rambut gitu. Itu kan suatu hal yang positif, kebiasaan positif yang perlu dibangun oleh anak-anak. Namun pada realitanya melihat anak-anak itu paksaan tanpa kesadaran. Makanya ketika tidak ada guru yang bersangkutan, dia tidak akan memakai. Ya, itu realitanya. Karena apa? Karena memang segala sesuatu itu dilakukan dengan paksaan. Beda dengan kita kesadaran. Cuma mungkin untuk menyadari anak-anak itu Bapak Ibu tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin perlu waktu,
perlunya kita pendampingnya, perlunya kita sebagai inspirator kepada anak-anak agar anak-anak bisa lebih memahami, menerima ya kesadaran kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tentang kesadaran kesukaan ini atau tentang kebiasaan positif ini ulun terapkan, ulun implementasikan di kelas ulun. Termasuk permainan tadi Bapak Ibu, ulun coba bermain dengan anak-anak, coba untuk anak-anak bisa memahami bagaimana sih manfaatnya ketika kita menyadari kebiasaan positif itu baik untuk kita. Itu ulun implementasikan di kelas. Izin Bapak Ibu, ulun selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pelaksanaan implementasi ulun di jurus yang hebat. Itu ada 2. Itu jurus 1 kenali potensi dan 2 jurus 4 jaga konsistensi. Ulun implementasikan itu menjadi 2 kelas Bapak Ibu. Untuk jurus 1 kenali potensi itu di kelas 7E dan jurus 4 jaga konsistensi itu ada di kelas 7M Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya pengennya ulun 7E aja. Jadi kenali potensi dan kelas dengan Bapak Ibu. Nah, terus juga kalau untuk BK Bapak Ibu, kita setiap tahun selalu melakukan asesmen. Tujuan asesmen itu bukan mencari masalah saja Bapak Ibu sekalian, tapi membantu anak menggali potensi, mengenal bakat, minat serta kemampuannya, dan membantu mereka mengarahkan ke arah kegiatan positif, terus juga mengarahkan mereka untuk arah karir cita-cita mereka. Seperti itu melalui asesmen. Kemarin ulun di kelas ulun gunakan asesmennya yaitu gaya belajar sama asesmen tes kemampuan. Itu tentang kecerdasan menjemput multiple intelligence Bapak Ibu. Jadi anak-anak melaksanakan asesmen, dia tahu oh aku kecerdasannya di sini, di kecerdasannya di ini gitu. Ya, ada 8 kecerdasannya Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ anak-anak mengenal potensinya, baru mungkin dia mengembangkan dalam kegiatan-kegiatan non akademik, misalkan ekstrakurikuler. Terus juga bisa membantu anak-anak mencari arah karir sekolah lanjutan yang tepat sesuai dengan bakat potensinya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ulun hari ini menjelaskan tentang yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam 7 jurus itu ada metode yang namanya ARKA. Ada namanya ARKA itu adalah aplikasi, aplikasi, R itu refleksi, ya Bapak Ibu. Terus ada K konseptual atau pemahaman anak tentang materi yang disampaikan. Yang terakhir ada aplikasi. Sama seperti kita hari ini sebenarnya Bapak Ibu ada kegiatan aktivitas, itu adalah bagian dari metode ARKA ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam 7 jurus ini yang di kelas 7A ini menggunakan aktivitasnya adalah mengisi link assessment. Link assessmentnya mudah urut yang tahu Bapak Ibu, yang mudah diakses anak-anak dan gratis, dan itu anak-anak tahu potensinya di situ melalui assessment Aku Pintar. Kalian klik aja nanti di Google, itu asesmen Aku Pintar. Di sana berbagai macam tes, bisa tes kemampuan ada, tes gaya belajar juga bisa ya Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui gaya belajar anak dan Bapak Ibu tahu oh dominannya di kelas ini apa gaya belajarnya. Kemarin dulu di kelas 7E dominan belajarnya adalah kinestetik Bapak Ibu sekalian. Namun ada juga yang bervariasi, ada yang ya gaya belajar yang mereka miliki, ada yang 2, ada yang 1 aja. Tapi lebih dominannya kinestetik kemarin. Jadi dari kita kenal potensi, anak-anak mengenal, kita bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensinya. Terus yang kedua ada asesmen tes kemampuan multiple intelligence yang 8 kecerdasan majemuk itu Bapak Ibu. Jadi ada berapa soal itu, banyak sekali soalnya. Jadi ulun mungkin harusnya 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Karena kan 2 kali 40 gitu. Namun karena itu kegiatan model, jadi dijadikan 1, mungkin agak lamanya di link assessment ini. Kendalanya ada karena HP-nya lah yang ada kuota dan sebagainya, itu jadi kendalanya. Namun alhamdulillah kemarin karena itu bisa diatasi ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya
tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi asesmen tadi dia merefleksi potensi apa saja yang mereka ketahui dari hasil asesmen itu, dan bagaimana sih hasil asesmen itu membantu mereka dalam menjalani kegiatan belajar mereka dan mengambil keputusan kita arah karir mereka ke depannya. Jadi ini berkesinambungan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sebagai guru wali nanti juga bisa melaksanakan ini. Jadi tidak hanya guru BK saja. Bukan berarti Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai guru BK bukan, tapi mendampingi Bapak Ibu sebagai guru wali itu mendampingi dari mereka kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi perlu sekali Bapak Ibu menjalankan 7 jurus BK hebat ini Bapak Ibu. Terus juga dari refleksi ini, bagaimana sih mereka bisa mengasah dan menggali potensi yang mereka miliki melalui kegiatan-kegiatan non akademik seperti ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan di luar yang positif. Jadi kemarin itu merefleksi, bertanya, diskusi dengan anak-anak, kan? Sebenarnya pun Bapak Ibu tidak seperti kita. Ulun buat melingkar, dia lebih terkoneksi dengan anak-anak ya Bapak Ibu, dan anak-anak pun lebih bisa merasakan suasana kelas yang aktif Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, baru ulun berikan pemahaman tentang cara mengenal dan menggali potensi. Bagaimana sih cara mereka mengenali potensi mereka? Itu ulun berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa kalian harus kenal kalian dulu. Kalian kenal kekurangan kalian, kelebihan kalian apa. Kalian harus tahu itu dulu. Bisa dengan catatan atau dengan mengobservasi diri atau minta penilaian teman sejauh boleh. Berbagai macam cara untuk mengenali diri kalian itu sudah disampaikan kepada anak-anak. Terus juga tentukan cita-cita, tujuan hidup kalian apa. Jadi kalau ingin mengenali potensi, kalian harus tahu dulu tujuan hidup kalian apa, cita-cita kalian apa, ya. Terus motivasi hidup juga dan sebagainya. Itu ulun jelaskan di bagian konseptual. Mungkin kekurangannya kemarin pada saat asesmen itu ada beberapa siswa yang tidak memahami, Bu, apa ini Bu? Asesmen multiple ini apa Ibu? Apa ini? Bukan kecerdasan apa Ibu? Itu di awal itu anak bingung, jadi harus dijelaskan seperti itu. Mungkin pengetahuan awal anak mungkin ada beberapa yang tidak paham tentang tes kemampuan ini. Jadi sambil kemarin itu ngisi assessment sambil diskusi juga dengan anak-anak sambil berbicara seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir dari jurus 1 ini yaitu anak-anak mengaplikasikan dengan mengisi rekap LKPD Bapak Ibu, mengisi rekap dan rekomendasi hasil tes kemampuan yang dilakukan. Jadi ini sebenarnya bahwa ini hasil kita kelas ya Bapak Ibu. Jadi ada LKPD, anak-anak mengisi hasil tesnya apa sih, mereka cerdasnya di mana gitu. Misalkan aku cerdasnya di interpersonal, aku cerdasnya di musikal. Anak-anak bisa itu. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari sana yang mungkin bisa diisi anak-anak, lalu anak-anak mengintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi yang mereka ketahui. Ya. Nanti mengisi, dan alhamdulillah Bapak Ibu dari kegiatan itu ada yang bertanya beberapa orang ke ulun, Ibu ulun nih kalau dilihat ya hasil tes ulun nih cerdasnya jadi kira-kira ekspor apa ya Bu yang ulun minat yang tahu sesuai dengan potensi ulun. Nah artinya kan itu berdampak ke anak-anak. Apa yang ulun sampaikan itu ternyata mereka ada yang merespon, ada juga yang tidak merespon ada. Tapi ada beberapa yang merespon dan ada juga yang menanyakan, Bu ulun dimulai kemampuan ulun di sini, nah ulun kira-kira masuk sekolah mana yang cocok untuk ulun. Itu kan memiliki dampak. Alhamdulillah adalah beberapa itu yang ulun rasakan sebagai pengimplementasian jurus 1 ini. Nah itu ulun laksanakan di kelas 7. Rencananya mau ulun sambung dengan jaga konsistensi. Kenapa? Karena dari kenali potensi dia bisa menentukan arah karir masa depannya. Melalui itu dia bisa melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif. Melalui pembiasaan positif yang berkesinambungan, akhirnya dia bisa menentukan bisa mencapai arah karir masa depannya. Karena saat ini anak-anak itu kendalanya Bapak Ibu kebiasaan.
yang membuat mereka itu akhirnya tidak mengenali potensinya, sampai bingung ke arah karir masa depan karena terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Nah sekarang makanya kemarin itu Ibu Ulun pengen nyambung ke 7A sebenarnya. Ulun integrasikan jurus 1 ini ke jurus 4. Namun karena kemarin itu ada PTS ya Bapak Ibu, terus juga ada memakai jam guru, mohon maaf Ibu aja. Oke, Ibu aja Ibu Rehan kemarin. Nah, jadi Ulun pikir gak enak kan karena orang PTS, jadi akhirnya Ulun ke kelas 7M. Nah di kelas 7M ini Bapak Ibu untuk menggunakan jurus 4. Ini udah sambung dulu ya Bapak Ibu. Nah ini keberhasilan, kendala dan solusi dalam implementasi jurus 1. Mungkin sesuai dengan yang udah rasakan di kelas ya Bapak Ibu. Untuk keberhasilannya itu meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap potensinya, minat maupun bakat yang dimiliki serta karir masa depannya. Terus siswa terlibat aktif terhadap pelajaran klasikal yang udah berikan. Dan tercipta dari suasana kelas, tercipta chemistry ya antar guru dan siswa ataupun siswa ke siswa seperti itu. Terus juga mengetahui data awal potensi yang mana ini akan ditindaklanjuti oleh guru BK ya dalam kegiatan-kegiatan di tingkat konseling seperti ada bimbing kelompok ya Bapak Ibu atau konseling gitu yang dilakukan oleh guru BK. Untuk kendala yang udah rasakan pada saat implementasi kemarin itu terbatasnya waktu. Contohnya adalah diskusi kelompok mengenai kemampuan multiple intelligence itu tidak terlaksana Bapak Ibu. Yang tentang gaya belajar terlaksana tapi multiple karena waktu Bapak Ibu. Terus juga refleksi kegiatan akhir, bukan refleksi dari apa ya Bapak Ibu, tapi refleksi layanannya. Ulun kan sempat menanyakan bagaimana perasaannya, justru apa yang sudah mereka ketahui tentang kegiatan ini dan apa yang ingin mereka ketahui di kegiatan selanjutnya itu tidak tepat karena terbatasnya waktu tadi Bapak Ibu. Terus tidak semua juga peserta didik bisa mengungkapkan kegiatan refleksi diskusinya secara langsung. Jadi ulun gunakan catatan ya Bapak Ibu untuk melakukan refleksi itu. Karena ada anak-anak tuh kan yang agak pendiam, sulit untuk mengungkapkan. Ada juga yang masih benar-benar nyaman gitu nah. Ada juga jadi yang tidak sulit untuk mengungkapkan itu disuruh jadi catatan untuk kegiatan refleksinya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu kendalanya adalah pada tahap asesmen peserta didik itu perlu memahami isi asesmen. Ada tadi yang seperti tadi mungkin perlu pengetahuan awal dulu sebelumnya. Ya Bapak Ibu, untuk memahami tentang apa itu multiple intelligence, apa itu gaya belajar. Mungkin untuk gaya belajar anak ada yang sudah mengetahui, tapi untuk multiple intelligence atau 8 kecerdasan majemuk itu perlu penjelasan kepada anak-anak. Jadi ketika yang ngisi link itu bertanya-tanya, ada aja yang menanyakan, tapi boleh merespon apapun yang ditanyakan ke anak-anak. Jadi solusinya Bapak Ibu, jadi pada saat mengisi asesmen diharapkan guru membantu siswa yang tidak punya handphone atau kuota untuk menyiapkan cadangan HP karena mengisi link asesmennya menggunakan handphone Bapak Ibu sekalian. Terus mungkin lebih menyederhanakan pertanyaan yang mudah dipahami ya Bapak Ibu. Mungkin kemarin itu agak ada beberapa siswa yang sulit memahami pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi udah sederhanakan saja, mungkin pakai bahasa yang sehari-hari dipakai ya. Terus juga tadi seperti yang udah sampaikan pengetahuan awal itu ya Bapak Ibu itu pengetahuan awal terkait asesmen gaya belajar multiple itu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan mengaitkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan yang pernah dirasakan sebelumnya. Terus bagi siswa yang kurang aktif atau belum aktif melakukan diskusi saat kegiatan, guru melakukan strategi dengan cara meminta siswa menuliskan atau mencatat jawaban terkait pertanyaan yang diajukan pada lembar tadi. Nah jadi tindak lanjutnya pengennya sebenarnya adalah mengimplementasikan layanan. Bagaimana sih agar peserta didik itu lanjutnya tentang menjaga konsistensi terhadap pilihan cita-cita karir masa depan sesuai dengan asesmen yang dilakukannya hari ini. Jadi melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan positif itu membantu siswa secara konsisten untuk meraih prestasi di arah karir masa depan. Itu untuk jurusan Bapak Ibu sekalian. Nah untuk yang jurus 4 jaga konsistensi ini udah lakukan di kelas 7 sama metodenya yang pakai adalah metode ARKA.
ada aktivitas ya Bapak Ibu, terus ada refleksi, ada konseptual, dan yang terakhir adalah aplikasi. Jadi untuk yang jurus 4 di kelas 7F ini, yang pertama ulun lakukan itu sebelum kegiatan Bapak Ibu, sebelum kegiatan hari H-nya, belum melaksanakan hari Kamis tanggal 18 September. Sebelumnya itu karena ini berhubungan dengan pembiasaan positif, maka ulun meminta anak-anak 3 hari sebelumnya, ulun minta anak-anak mencoba melaksanakan pembiasaan positif yang ingin mereka bangun. Jadi mereka itu mencatat lembar habit tracker. Ulun minta kepada anak-anak silahkan, ini kita akan kegiatan, ulun sampaikan dulu kegiatan yang akan disampaikan pada hari Kamis. Jadi ibu meminta silahkan kalian melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang ingin kalian bangun, tapi kebiasaan positif ibu, anak-anak sekalian. Jadi anak-anak itu mencatat, awalnya bertanya-tanya, apa Bu, kebiasaan apa yang dimaksud, boleh bagi contoh. Mungkin yang silakan sesuaikan dengan yang kalian rasakan. Oh, kebiasaan yang perlu dibangun apa? Ternyata rata-rata anak-anak itu Bapak Ibu sekalian, kebiasaan negatifnya itu main HP larut malam, tidurnya larut malam. Itu dan itu hampir semua yang belum lihat dari hasil ini ya. 3 hari mereka mencoba membangun kebiasaan. Jadi kebiasaan negatif yang mereka lakukan itu main HP larut malam, tidur larut malam. Dia itu pernah main HP tadi. Nah sekarang ulun silahkan kalian bagaimana caranya melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Mungkin mereka mau biasa tidurnya lebih awal. Ada juga yang membantu orang tua. Terus ada juga yang datang ke sekolah lebih awal dan sebagainya. Nah, mereka tulis itu Bapak Ibu, dan ulun meminta kepada anak-anak itu laksanakan 3 hari. Itu secara konsisten ulun selalu tanyakan setiap hari, sudahkah melaksanakan anak-anak, dan ulun meminta kepada anak-anak waktu itu, ibu minta satu dari kalian, jujur. Kalau kalian melaksanakan silahkan katakan iya, centang. Kalau kalian tidak melaksanakan bilang tidak. Ibu tidak akan marah dan apa. Tapi ibu pengen tahu saja sejauh mana kalian bisa membangun kebiasaan positif. Itu melakukan 3 hari sebelumnya. Jadi pada saat kegiatan hari H tanggal 18, itu anak-anak sudah mengumpulkan habit tracker mereka yang 3 hari ke belakang. Bapak Ibu dikumpulkan, baru menggali, merefleksikan hasil dari 3 hari mereka melaksanakan kebiasaan positif. Jadi ada 2 kegiatan aktivitas. Yang pertama itu peserta didik diminta melaksanakan kebiasaan positif yang dilakukan selama 3 hari menggunakan habit tracker. Terus yang kedua ini ada permainan yang tadi. Itu juga udah terapkan Bapak Ibu kepada anak-anak ya, untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran sama paksaan tadi. Tapi lebih fokusnya tentang pelaksanaan habit tracker tadi yang kebiasaan positif tadi. Jadi dari sini Bapak Ibu, anak-anak merefleksikan. Jadi ulun mungkin karena terbatas waktu, jadi perwakilan ada 6 siswa, 3 siswa yang memberikan diskusinya ya, regulasi diri terkait pelaksanaan kebiasaan positif yang dilakukan selama 3 hari. Jadi ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Itu kami diskusi Bapak Ibu, bertanya. Tanyanya itu kebiasaan apa yang sudah kita laksanakan 3 hari ini secara konsisten. Anak-anak itu yang menjawab Bapak Ibu, ulun mulai melaksanakan, hanya kan ulun suruh 2 kebiasaan. Jadi jadinya Bu, ulun melaksanakan mulai hari Senin Selasa, tapi ulun Rabu kan ulun melaksanakan ya. Nah itu memang artinya anak-anak sudah melaksanakan kebiasaan walaupun ada yang tidak terlaksana secara penuh. Nah terus ulun tanya lagi kepada anak-anak, dampaknya adalah nanti kita rasakan ketika ikan sudah melaksanakan kebiasaan positif. Ada Bu Ain dan anak-anak, ulun lebih segar, Bu Ain bangun pagi, saya berikan caranya kan sekira ikan tidur sungsung. Bu Ain ulun karena disuruh dipanggil, ulun jadi gugiring sungsung ya. Nah artinya kan masih ada sifat paksaan ya karena disuruh gitu. Nah tapi harapannya Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan ini anak bisa melaksanakan
tanpa disuruh, artinya berkesinambungan mereka bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Upaya dampak positifnya mereka menjawab berbagai variasi Bapak Ibu. Terus ada nggak tantangannya ketika kamu melaksanakan itu? Ada UI ya katakan. Ulun UI, otak ulun tuh buat HP aja UI karena hubungi ulun UI, nah itu tantangan bagi mereka Bapak Ibu. Berbagai variasi anak-anak mengingatkan ya Bapak Ibu seperti yang ada di gambar itu melaksanakan diskusi refleksi terkait pelaksanaan kebiasaan positif yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Nah, terus selanjutnya setelah ulun berdiskusi, ulun memberikan pemahaman atau konseptual kepada anak-anak tentang bagaimana sih kebiasaan, pemahaman tentang kebiasaan positif itu seperti apa, kebiasaan negatif itu apa ya, terus ciri-cirinya seperti apa ya, terus dampaknya seperti apa melaksanakan kebiasaan positif dan kebiasaan negatif, dan cara membentuk kebiasaan positif dan cara melakukan kebiasaan negatif. Itu belum berikan kepada anak yang Bapak Ibu pemahaman itu dalam bentuk pemaparan materi kepada peserta didik. Nah, terus yang terakhir, dan ini yang masih berjalan Bapak Ibu sampai hari ini, dan minggu depan terakhir, hari Senin minggu terakhir Bapak Ibu, ulun meminta kepada anak-anak untuk melaksanakan kebiasaan positif yang mereka bangun melalui lembar komitmen. Jadi ada lembar komitmen yang berisikan kebiasaan positif, kebiasaan negatif. Ada saya di sini yang udah sebutan cek dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Jadi OJT 2 di sini. Jadi Bapak Ibu di lembar kegiatan peserta didik di LKPD, nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasinya adalah belum meminta kepada anak-anak ya Bapak Ibu melalui lembar komitmen peserta didik itu melaksanakan kebiasaan positif. Mungkin agak lama Bapak Ibu, cuma belum ada tahun dari 2 pekan ini. Apakah anak-anak bisa melaksanakan dengan baik? Jadi melalui lembar komitmen yang berisikan tentang anak-anak mengidentifikasi, menemukan dulu kebiasaan positif yang sudah mereka miliki, mereka catat, terus kebiasaan negatif yang masih sering mereka lakukan. Itu dicatat, terus nanti di tujuan pribadi juga. Ini artinya dia mempunyai tujuan untuk berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan kebiasaan positif itu. Terus juga komitmennya untuk mengurangi dan menghilangkan kebiasaan negatif. Jadi dari lembar komitmen ini Bapak Ibu, anak-anak melaksanakan selama 2 pekan. Tentu selain lembar komitmen ada namanya ini habit tracker. Jadi membagikan ke anak-anak Bapak Ibu sekalian. Untuk mengetahui sejauh mana mereka melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif yang mereka bangun dan secara perlahan menghilangkan kebiasaan negatif. Tentu ini perlu kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Makanya studi jurus BK itu ada kolaborasi. Jadi dari jaga konsistensi ini kita berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Apa yang mereka tulis, misalkan mereka tidur lebih awal, tidak main HP pada saat malam hari, itu kita otomatis minta orang tua untuk memantau ya Bapak Ibu. Jadi perlu kolaborasi. Ulun mulai mencetak sama orang tua di grup, tolong benar Bapak Ibu memantau anak-anaknya. Jadi setiap minggu ketika kegiatan layanan klasikal ini sudah berjalan Bapak Ibu 2 kali melihat dan cek, alhamdulillah ada anak yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Dan ada juga orang tua yang tidak memantau. Tapi ulun selain kepada orang tua juga meminta kepada rekannya, teman-teman untuk saling mengingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan ini. Karena diharapkan dari pelaksanaan ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak terbangun motivasinya, dia merasakan dampak positifnya. Ketika mereka merasakan dampak itu, secara tidak sadar mereka akan melakukannya dengan kesadaran.
karena mereka sudah merasakan manfaatnya, dampaknya yang mereka rasakan. Akhirnya mereka secara perlahan membangun kebiasaan positif. Tentu ini perlu konsistensi Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar sekali dua kali saja, tapi perlu berulang-ulang dan kita perlu menjadi pendamping untuk mereka untuk membangun kebiasaan positif. Itu yang diharapkan dari jurus 4 jaga konsistensi ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, dari 7 jurus BK hebat ini ada 2 yang perlu diimplementasikan, yaitu kenali potensi dan jaga konsistensi. Boleh sedikit menjelaskan Bapak Ibu. Jadi 7 jurus BK hebat ini ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali potensi, yang mana diharapkan guru BK maupun non BK itu membantu siswa mengenali dan mengembangkan bakat, minat serta kemampuan mereka yang terpendam. Jadi dengan demikian siswa bisa tumbuh menjadi pribadi yang berdaya guna. Terus yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi ini juga diharapkan untuk kita sebagai guru itu melatih siswa untuk bisa mengatur emosinya ya dengan sehat. Terus juga agar siswa tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dan bisa merespon tantangan dengan bijak melalui sosial emotional learning Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sosial emotional learning izin ulur sedikit. Nah ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, melalui kegiatan sosial emotional learning, ya anak-anak itu punya kemampuan untuk self-awareness atau menyadari diri, terus bisa self-management atau mengelola diri, dan bahkan mengambil keputusan dengan bertanggung jawab dan terampil berelasi maupun peduli sosial. Itu harapannya ya Bapak Ibu. Terus selain itu Bapak Ibu, untuk yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting, daya tangguh Bapak Ibu. Ketika anak itu menghadapi masalah ya dan kesulitan, dia mampu bangkit. Itu harapannya melalui pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Mungkin untuk yang belajar mendalam juga ada ya berkomunikasi ya Bapak Ibu. Nah mungkin harapannya dari pola pikir bertumbuh, anak-anak mampu menghadapi kesulitan yang dihadapinya dalam hidup ya Bapak Ibu. Karena banyak saat ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu ada daya lentingnya lemah. Mohon maaf, kemarin ada yang berlomba, saya kalah hanya karena saingannya berat. Wah, kan bukan enak lagi. Jujur dulu nih Pak, udah menyerah sekali ya anak-anak ini hanya karena banyak saingan, kadang lagi berlomba ya. Nah itu kan salah satu juga ya Bapak Ibu, tantangan kita untuk menumbuhkan daya resiliensi terhadap anak. Nah dan yang keempat ini yang sudah dijelaskan terhadap implementasi itu tadi, jaga konsistensi ini yang berkaitan dengan kebiasaan positif ya Bapak Ibu dan menghilangkan kebiasaan negatif. Terus yang kelima ada jalin koneksi. Jalin koneksi ini Bapak Ibu bagaimana kita membangun mendengar aktif kepada anak ya, menjadi pendengar aktif bukan pendengar pasif. Seperti apa sih pendengar aktif itu? Seperti apa pendengar pasif? Pendengar pasif itu Bapak Ibu hanya kita mendengarkan lalu kita menyimpulkan, itu pendengar pasif. Tapi kalau pendengar aktif, kita punya keterampilan membangun hubungan kepada anak, membuka percakapan, itu keterampilan. Terus keterampilan kita merespon ya Bapak Ibu. Terus keterampilan kita terhadap menyimpulkan suatu permasalahan kepada anak didik kita. Nah, terus juga ada kalau mungkin di sini yang guru penggerak mungkin sudah tahu ada istilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu juga bagian dari membangun koneksi terhadap anak. Lalu secara singkat saja ya Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah bangun kolaborasi. Nah seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa untuk menjaga konsistensi anak melalui kebiasaan positif itu perlu kolaborasi berbagai pihak, entah itu guru, wali kelas, guru mata pelajaran, bahkan orang tua dan semua yang terkait di dalamnya ya Bapak Ibu, baik siswa dan semua pihak lah. Nah adanya kolaborasi. Terus yang terakhir itu menata situasi bagaimana
guru BK atau guru BK tidak hanya menangani masalah secara individu, tetapi juga menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Bagaimana siswa itu datang ke sekolah dia merasa aman, merasa nyaman, ya. Itu diharapkan kita sebagai guru ini mampu, ya, membuat anak merasa nyaman berada di sekolah. Untuk Bapak Ibu tentang jurus BK, jadi ulun sedikit kesimpulan sebelum menutup ya Bapak Ibu, bahwa intinya 7 jurus ini diharapkan mampu dikuasai tidak hanya guru BK saja, tapi semua guru, baik itu mata pelajaran, guru wali kelas, ya, mampu melaksanakan 7 jurus BK hebat ini. Kenapa? Karena kita itu saat ini Bapak Ibu dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sangat rumit, ya Bapak Ibu. Contohnya seperti perkembangan teknologi, ya Bapak Ibu. Terus tekanan sosial antar generasi muda, ya, antar temannya. Terus juga isu kesehatan mental yang saat ini menjadi momok utama bagi dunia pendidikan, ya. Jadi realita tersebutlah yang menuntut kita semua, ya, tidak hanya guru BK tapi guru-guru yang lain itu untuk memiliki keterampilan selain dari hanya sekedar mengajar saja, Bapak Ibu. Jadi punya keterampilan seperti mendamping sebagai pendekar pendidikan karakter, pendamping pendidikan karakter, ya Bapak Ibu, ya, bagi peserta didik kita. Makanya 7 jurus BK ini diluncurkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendampingi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, jadi kita tuh bukan hanya sekedar mengajar selesai ini mau izin. Artinya kita punya tanggung jawab. Oke lah, bukan hanya sekedar kita menuju Indonesia Emas 2045 saja Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kita ingin mereka bisa, tapi lebih dari itu Bapak Ibu. Kita sadar bahwa ini semua menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu hal yang harus pertama kita sadari. Jadi ketika anak kita itu, kita tidak bisa menjadi pendamping karakter mereka. Tanggung jawab itu bukan hanya kepada manusia. Lalu bagaimana salah ini? Karena kan kita tuh lama Bapak Ibu. Tanggung jawab kita mengajari anak kita, jadi kita tanggung jawab dengan Allah. Sama seperti kita di sekolah. Ya, jadi mungkin mempelajari 7 jurus BK ini harapan ulun bisa mengimplementasikan secara perlahan. Ulun mulai berpikir tuh dia kadang langsung bisa ada menggambar, caranya kayak apa agar diimplementasikan. Kalau berhasil alhamdulillah, yang penting kita punya ikhtiar. Sisanya biarkan Allah yang mengatur. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau tidak artinya kita sudah memenuhi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari ulun kesimpulannya. Mudah-mudahan 7 jurus BK ini bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian, dan ulun berharap tidak hanya Bapak Ibu yang di sini yang mendengar, tetapi juga Bapak Ibu yang mengajar juga dapat investasi dari 7 jurus BK ini. Terima kasih, itu saja dari ulun. Ulun mohon maaf apabila ada salah-salah kata Ibu mendengar dan menyimak bahkan mengikuti pengimbasan praktik baik ulun ini adalah sedikit banyaknya tercurahkan yang didapatkan seperti itu. Itu saja dari ulun Bapak Ibu. Ulun ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau menjawab, silahkan Ibu. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari dengan sangat baik menyampaikan pengimbasannya kepada kami guru-guru termasuk guru BK. Insya Allah kami akan pelan-pelan juga mengimplementasikannya untuk setiap kita masuk kelas ataupun di luar kelas. Bu Sari, saya tertarik dengan asesmen yang mengenai bakat dan minat siswa. Apakah itu memerlukan waktu karena kita punya jadwal 1 jam pelajaran yang untuk guru BK? Kira-kira waktu membutuhkan berapa lama? Misalnya kita nanti di kelas ingin mempraktekkan, saya minimal ingin mempraktekkan sendiri di kelas. Apakah perlu waktu 2 jam pelajaran atau 1 jam pelajaran untuk menjawab asesmen ini? Dan nanti kan kalau dilihat Ibu Sari secara manual, ya, akan bisa kita secara
Misalnya kita suruh siswa membawa HP, jadi di situ anak langsung menjawab dan kelihatan hasilnya apa bisa seperti itu nanti. Jadi kalau bisa minta pendampingan kita, boleh kan Ibu Juleha? Kita suruh mereka ulun minta pendampingan langsung Ibu Sari nanti mempraktekannya di kelas. Boleh ya Bu ya? Nah itu aja yang bisa ulun minta ke Ibu Sari, karena nanti mungkin kawan-kawan yang lain juga mau nanti gimana mempraktikkan asesmen itu. Terima kasih Ibu Sari. Semangat Ibu Sari. Semoga kita bermain konten. Ada lagi Ibu? Oke. Ini jangan di kelasnya ya. Terima kasih juga. Terima kasih juga yang sudah kami dapat hari ini. Semoga kami sama-sama bisa menerapkannya. Kalau yang mengenai Ibu Andi untuk yang aslinya tadi itu apakah ini umurnya dan usianya kemudian bolehkah kami juga memakai atau khusus untuk desa saja ini itu. Kemudian berbagi sedikit tadi berkaitan apa yang Ibu Sari sampaikan mengenai supaya tidak ada paksaan bagi anak, itu sangat baik ya Bu. Ada yang boleh dapat parenting baru kemarin. Intinya kita itu yang pertama jaga betul-betul emosi kita dengan anak. Kemudian yang kedua adalah kita itu memberikan teladan. Jadi karakter apa yang kita inginkan terhadap anak, kita sendiri dulu yang memberi teladan. Misalnya ulun, baiknya di rumah dengan anak, ketika ulun menanggapi anak, jangan main HP, aduh boleh main HP. Sementara ulun sama ulun adalah pas dari HP. Jadi apa yang kita inginkan itu ada bonding sama anak seperti itu Bu. Jadi kita jangan hanya menuntut, tapi kita juga memberi contoh. Jadi sedikit berbagi apa yang baru dapatkan di sekolah anak kemarin. Itu aja Bu Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin menjawab dari Ibu Andi dulu. Lupa dari modul mana yang bahwa kita itu sebelum menjawab dari Ibu Andi dulu ya, sebelum ke Ibu Andi. Mungkin untuk asesmen Ibu Andi, asesmen ini kita bisa saja menggunakan bermacam-macam ya asesmen bisa kita gunakan di berbagai apa saja bisa. Tapi kemarin udah menggunakan Aku Pintar Bapak Ibu. Nah jadi di Google itu ada Aku Pintar, cuman kekurangannya di situ tidak bisa mencetak Bapak Ibu, hanya bisa menampilkan hasil. Terus screenshot aja kemarin sama anak-anak ini. Kalaupun pengen ada hasil yang direkap itu mungkin kita perlu bikin lagi seperti itu. Tapi untuk kecerdasan kemampuan yang multiple itu banyak sekali Bapak Ibu soalnya. Jadi kalaupun Bapak Ibu pengennya pakai HP itu bisa saja pakai Google Form. Jadi nanti kan Google Form itu kan dapat hasil Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang di website itu hanya bisa menjawab soal, terus hasilnya langsung keluar tanpa ada dianalisa dulu atau direkap atau ada hasil downloadannya, nggak ada. Ini sudah mencoba sama gaya belajar juga. Jadi mungkin bisa saja Bapak Ibu mau menerapkan itu secara langsung menggunakan ini Aku Pintar, atau misalkan biar bikin lagi Bu, atau punya yang lain, ada referensi lain, asesmen yang lain yang bisa diterapkan, yang bisa langsung dicetak hasilnya. Ini kita coba cari-cari, mungkin ada Bapak Ibu. Jadi fleksibel saja untuk melaksanakan asesmen ini Bapak Ibu. Kita punya banyak cara ya Bapak Ibu untuk mendapatkan link asesmen ini. Tapi untuk menggunakan kemarin Aku Pintar gitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk dari Ibu April juga ulun ingin menjawab, bisa Ibu digunakan baik itu macam-macam kemampuan bakat, tes kemampuan bakat, tes gaya belajar. Mungkin Ibu pernah menggunakan juga Bu ya, ini untuk kegiatan
belajar di kelas untuk mengetahui strategi belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak itu melalui gaya belajar tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita kenal gaya belajar anak, mungkin kita bisa menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mereka sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang dulu diferensiasi kan ini, nah itu kan menggunakan asesmen gaya belajar. Tentu sangat bisa sekali digunakan oleh semua guru. Asesmen apapun bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dilakukan oleh setiap guru seperti itu. Nah terus guru sangat senang sekali April tadi membagikan juga pengalamannya tentang bagaimana sih kita menjadi inspirator, ya, bukan hanya sekedar motivator, yaitu kita sebagai inspirator kepada itu juga salah satunya Bapak Ibu. Ulun juga tidak bisa sepenuhnya masih belajar karena kita kadang nyuruh anak sedang telat ya, mohon maaf ulun juga menyadari diri ulun kadang ada telatnya gitu. Jadi mungkin dari sini kita belajar bersama-sama untuk membangun kebiasaan positif kepada anak itu mungkin dimulai dari diri kita dulu Bapak Ibu, karena anak-anak itu pasti mencontoh apa yang dilihatnya orang tuanya, ya, gurunya seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini Bapak Ibu kita sadar juga untuk diri kita bahwa kita juga bisa membangun kebiasaan positif untuk berimpact kepada anak didik kita. Mungkin seperti itu Ibu. Kira-kira menjawab kira-kira Ibu ini. Terima kasih. Ada yang lagi Bu, Bapak Ibu sekalian? Oke. Ya, dan ucapkan terima kasih. Mungkin sampai di sini berbagi praktik ulun. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk anak didik kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, Ibu Leha, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu untuk berhadir di sini.